Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Listrik mati sejak sore, membuat rumah Rehan hanya diterangi cahaya lilin yang berkelip lemah. Ia duduk sendirian di ruang tengah, mencoba fokus pada buku yang dibacanya. Ketika jarum jam menunjuk jam 0:47, Rehan mendengar langkah kaki di ujung lorong. Pelan, teratur. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat. Gelap total. Namun dari dalam kegelapan itu, muncul sepasang mata merah samar. Langkah itu berhenti. Lilin di meja tiba-tiba padam. Dalam gelap yang pekat, Rehan mendengar suara. "Aku sudah di belakangmu." Rehan membeku. Perlahan, ia menoleh. Samar. Tepat di belakangnya, terlihat bayangan tubuh tinggi melengkung dengan senyum lebar yang tidak mungkin dimiliki manusia. Naluri bertahan hidup mengambil alih. Rehan berteriak, mendorong kursinya, dan lari membabi buta. Ia berlari menuju pintu depan, tetapi kenopnya tidak mau berputar. Di belakangnya, suara seretan dan tawa rendah semakin dekat. Ia berbelok ke dapur, berharap menemukan jalan keluar lain. Tapi setiap pintu dan jendela seolah terkunci. Bayangan itu terus mengejarnya. Lengannya yang panjang hampir menggapainya. Akhirnya, Rehan terpojok di ujung lorong. Bayangan itu menjulang di hadapannya, sebelum membisik di telinganya. "Jangan khawatir, aku sudah lama tinggal di rumah ini." Bayangan itu meraih pundak Rehan. Sentuhannya dingin, seperti tangan yang baru diangkat dari air kuburan. Dengan sisa tenaga yang masih ia punya, Rehan menjatuhkan kursi dan berlari ke arah pintu depan. Lorong gelap itu terasa seperti memanjang, seolah rumah berubah bentuk untuk menahannya. Namun kali ini, Rehan tidak berhenti terus. Berlari meski napasnya tersengal dan jantungnya hampir pecah. Ia meraih gagang pintu. Terkunci. "Tidak. Ayo, buka." Rehan berusaha memutar kunci dengan tangan gemetar. Di belakangnya, terdengar suara gesekan. Sesuatu sedang merayap di lantai. Mendekat dengan cepat, Rehan memutar kunci sekali lagi. Dan klik, pintu akhirnya terbuka sedikit. Angin malam masuk, harapan muncul. Ia menyelinap keluar. Namun sebelum berhasil mendorong pintu sepenuhnya, sebuah tangan panjang dan gelap mencekal pergelangan kakinya. Tarikan itu kuat, memaksa tubuhnya terseret kembali masuk ke dalam rumah. Rehan menjerit, mencengkram kusen pintu sekuat tenaga. Kayu itu bergemeletuk, hampir patah. "Lepas, lepas," teriaknya. Untuk sesaat saja cengkraman itu melemah. Rehan berhasil menarik kakinya dan meloncat keluar ke halaman. Ia jatuh berguling di tanah basah, lalu bangkit dan berlari menuju pagar. Di belakang, pintu rumah berderit terbuka perlahan, seolah sesuatu sedang memperhatikannya. Rehan memanjat pagar kayu itu. Tinggal satu tarikan lagi, dan ia bisa melompat ke jalan. Namun saat ia menoleh sebentar, ia melihatnya. Bayangan tinggi itu tidak lagi berada di dalam rumah. Ia sudah berdiri di atas pagar, tepat di samping Rehan, seolah melompat tanpa suara. Mata merahnya bersinar kuat, menatap langsung ke wajah Rehan yang membeku. Rehan kehilangan pijakan. Ia terpleset dan jatuh kembali ke dalam halaman, menghantam tanah. Kepalanya berputar, penglihatan kabur, dan sebelum ia sempat bangkit lagi, bayangan itu membungkuk, menutupi seluruh cahaya malam. Bisikan itu terdengar lagi, nyaris, tapi belum. Pagi harinya, tetangga menemukan pintu rumah Rehan terbuka, tapi Rehan tidak pernah terlihat lagi yang tersisa. Hanya jejak langkah basah menuju lorong gelap itu, dan bekas goresan panjang di dinding.